Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari barat dengan judul The Bar. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film yang memiliki alur cerita yang sangat menarik dan menantang adrenalin kita. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke alur cerita lengkapnya, gue ingin mengingatkan kalian semua untuk jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini kita mengulas sebuah film yang pasti akan membuat kalian terkejut sekaligus terheran-heran. Bagaimana tidak? Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang-orang yang terjebak di dalam sebuah bar karena mereka diteror oleh penyakit misterius yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka tidak saling mengenal sebelumnya dan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di dalam bar tersebut. Lalu bagaimana cara mereka bertahan di tengah ancaman penyakit yang mematikan itu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke videonya. Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Elena yang sedang berjalan kaki di sekitar kota Madrid. Ia sedang berbincang melalui telepon dengan sahabatnya, Marta. Dalam percakapan itu, Elena menjelaskan bahwa dia tidak begitu mengenal jalan di Madrid dan meminta bantuan Marta untuk memberikan arahan. Wajar saja Elena memang seorang turis yang sedang berlibur di Madrid dan menikmati indahnya kota tersebut. Sementara itu, seorang pria berjenggot sedang asyik memainkan ponselnya dan seorang gelandangan sedang diusir oleh polisi karena dianggap mengganggu pemandangan kesibukan di kota Madrid. Elena tampak bingung dan memutuskan untuk mampir ke sebuah bar setelah merasa lelah berjalan tanpa tahu arah yang jelas. Situasi di dalam bar tersebut cukup ramai dengan para pengunjung yang masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Di dalam bar dia memesan secangkir kopi untuk meminta pelayan di sana untuk meminjamkan charger ponsel. Namun sayangnya pemilik bar yang bernama Amparo tidak mempunyai charger yang sesuai dengan tipe handphone Elena. Ketika suasana di dalam bar sedang tenang, tiba-tiba terjadi keributan saat seseorang gelandangan bernama Israel masuk ke dalam bar dengan marah-marah. Setelah diusir oleh kepolisian setempat, ia mendatangi kasir dan mencoba membeli beberapa makanan. Namun oleh Amparo ditolak lantaran Israel selalu membuat gaduh seisi bar dan juga bau tak sedap yang melekat pada tubuhnya. Benar saja, setelah itu Israel langsung berteriak dengan begitu kerasnya sehingga membuat pengunjung yang ada di dalam bar itu merasa terganggu. Dengan begitu Amparo berjanji akan memberinya minuman jika Israel berhenti berbicara. Ketegangan meningkat setelah salah satu pengunjung bar memutuskan untuk keluar. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang sangat keras dari luar. Suara tembakan itu membuat semua orang di dalam bar panik. Mereka melihat keluar dan menemukan bahwa pengunjung yang baru saja keluar tersebut telah meninggoy. Orang-orang di luar bar berhamburan pergi menyelamatkan diri. Sementara orang yang di dalam bar bingung dengan kejadian yang terjadi dan langsung menutup rapat pintu barnya. Kejadian ini membuat semua orang di dalam bar ketakutan. Situasi semakin mencekam ketika mereka menyadari bahwa ada seorang polisi di antara mereka yang berusaha menolong dan menerobos pintu yang dijaga sangat ketat. Namun karena ia keluar dari bar agar berusaha menolong, tiba-tiba ia juga ditembak dan membuat ia meninggoy seketika. Di tengah-tengah kepanikan itu, beberapa orang di dalam bar mulai berdiskusi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa dari mereka berasumsi bahwa mungkin pemerintah sedang memburu seorang teroris yang bersembunyi di dalam bar. Entah itu pria berjenggot atau si Israel. Namun pria berjenggot yang bernama Nacho membela diri dan mengatakan dia hanya seorang karyawan biasa. Untuk menghindari kecurigaan, Nacho juga menyembunyikan ranselnya yang terlihat seperti membawa bahan peledak. Ia tahu mungkin ranselnya yang besar tersebut akan membuat kecurigaan. Namun upayanya gagal ketika seorang ibu-ibu yang bernama Trini melihat dan memberitahu yang lain. Ketegangan memuncak saat mereka menggeledah ransel Nacho yang ternyata hanya berisi sebuah harddisk. Melihat ketegangan itu, Elena yang sudah hilang kesabaran pun akhirnya merebut harddisk milik Nacho dan langsung menghancurkannya. Sontak Nacho pun merasa sangat sedih karena semua file-file pekerjaannya ada di harddisk tersebut dan ia mesti menerima nasib bahwa harddisknya telah rusak dan tak berbentuk lagi, guys.
Di tengah perdebatan, tiba-tiba terdengar suara dari dalam toilet. Ketika Israel mendobrak pintu toilet, mereka menemukan seorang pria yang terbaring di sana dengan kondisi yang sangat mengerikan. Mereka terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Pada saat mereka kebingungan, tiba-tiba pria tersebut bangun dan langsung menatap mereka dengan tatapan yang sangat mengerikan. Terlihat juga darah yang keluar dari dalam telinga pria tersebut yang membuat mereka semakin takut. Tapi tak berselang lama, pria misterius tersebut jatuh dan tidak bernafas. Beberapa orang pun kebingungan dan mulai menggeledah pakaian yang dikenakan pria misterius itu. Lalu mereka menemukan ponsel dan langsung mengeceknya. Orang-orang yang berada di dalam bar itu mengalami kejutan yang mendalam ketika mereka mengetahui bahwa pria yang baru saja meninggal itu adalah seorang tentara yang pernah bertugas di Afrika. Ketegangan pun meningkat ketika Sergio mengambil alih ponsel milik pria tersebut dan menemukan informasi yang mengungkapkan bahwa pria itu membawa penyakit langka yang sangat mematikan. Situasi semakin menegangkan ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang terisolasi di dalam negara mereka sendiri tanpa adanya jalan keluar. Setelah kejadian itu, ketakutan menyebar di antara mereka dan mereka mulai panik, berusaha mencari cara untuk melarikan diri dan menghindari bahaya yang mungkin mengancam mereka. Dalam keadaan darurat tersebut, Nacho dengan cepat mengambil inisiatif untuk menggunakan ponsel pria itu dan menghubungi polisi. Karena ia berhasil mendapatkan sinyal meski dalam situasi yang sulit. Namun situasi menjadi semakin rumit ketika Nacho terlibat dalam sebuah konflik dengan seorang pelayan yang bernama Satur, yang nampaknya juga ingin mengambil ponsel milik pria misterius itu untuk kepentingannya pastinya. Pertengkaran tersebut berkembang menjadi kecelakaan serius, di mana keduanya terjatuh setelah meja yang mereka berdiri di atasnya patah dan runtuh. Di tengah-tengah kekacauan dan kebingungan yang melanda, Amparo dengan cemas memperingatkan bahwa siapapun yang menyentuh mayat pria itu mungkin telah terinfeksi dengan penyakit mematikan tersebut. Sergio dan Andreas membersihkan tangan dari potensi kontaminasi dan mengambil alih kendali situasi. Dengan Andreas membawa senjata untuk perlindungan, mereka bergabung dengan Amparo untuk memerintahkan yang lain agar memindahkan mayat pria itu ke ruang bawah tanah guna mengurangi resiko penyebaran penyakit. Akhirnya beberapa orang terpaksa bekerja sama dengan penuh usaha dan kekuatan untuk memindahkan mayat tersebut ke ruangan bawah tanah bar sambil menghadapi situasi yang semakin kritis. Sementara itu Israel terus bersikeras melawan Sergio meskipun dia sudah dipukuli berkali-kali dalam upaya untuk memenangkan dan mengendalikan situasi. Ketika mereka semua sedang berada di ruangan bawah tanah, mereka mencoba untuk kembali ke atas. Tetapi pintu yang menghubungkan mereka dengan lantai atas ternyata terkunci rapat, meninggalkan mereka terjebak. Tentu ini adalah ulah Sergio, Andreas, dan juga Amparo. Mereka panik lantaran mereka sudah memegang mayat dari pria misterius tersebut. Situasi semakin mendesak ketika Trini mulai mengalami kesulitan bernafas akibat kekurangan oksigen di ruangan bawah tanah yang semakin menyempit. Sementara itu yang lain terus mencari jalan keluar alternatif yang mungkin ada. Saat berada di ruangan bawah tanah, Nacho secara tiba-tiba menemukan sebuah saluran air yang terhubung dengan sistem selokan dan mengusulkan ide untuk mencoba melarikan diri melalui selokan tersebut. Mereka menyuruh Israel untuk mencoba lebih dahulu. Namun usaha Israel untuk memasuki selokan mengalami kegagalan karena tubuhnya terlalu besar untuk dapat melewati saluran yang sempit. Ketegangan meningkat ketika mereka mendengar suara langkah kaki dan tembakan dari lantai atas. Rasa takut melanda mereka saat mereka menyadari bahwa bar sedang dibakar oleh orang-orang yang ada di atas. Keheningan mulai terjadi lantaran mereka melihat dari sela-sela bawah tanah api telah membakar seluruh ruangan atas dan asap tebal mulai menjalar ke ruangan bawah tanah. Dalam keadaan yang sangat berbahaya ini, mereka dipaksa untuk bertindak dengan cepat, mulai dari menyelamatkan Israel yang terjepit oleh saluran yang menuju ke selokan dan juga Trini yang mencoba membuka pintu menuju ruangan atas. Usaha Trini gagal karena pintu terbuat dari besi dan membuat tangan Trini terluka. Nacho yang sedikit-sedikit mempunyai bakat di bidang medis,
ia mencoba mengobati tangan Trini yang terluka. Trini pun mulai berangsur membaik dan mereka kembali memikirkan cara untuk bisa keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Setelah Satur dengan keberaniannya membuka pintu dan memastikan kondisi di ruangan atas telah aman, mereka melihat sekeliling yang ternyata sudah hangus terbakar. Mereka kemudian mencoba mencari bantuan, namun hasilnya nihil. Saat itu, Nacho mengambil senjata yang tergeletak yang nampaknya mirip seperti kepunyaan Andreas. Elena juga menemukan sebuah ponsel milik seorang tentara yang telah meninggal secara misterius. Ketika mereka membuka pesan-pesan di dalamnya, mereka menemukan percakapan yang membahas seorang pria yang tewas secara tidak wajar. Pesan-pesan tersebut mengungkapkan bahwa pria misterius itu sempat berlindung di dalam toilet. Dia berusaha menghindari penyakit mematikan yang ia derita. Dalam percakapan itu, pria tersebut bahkan menyebutkan bahwa ia telah mencoba menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan diri. Informasi ini membuat kelompok tersebut semakin sadar akan bahaya besar yang mereka hadapi di dalam bar yang terisolasi tersebut. Amarah Nacho mencapai puncaknya dengan intens ketika Israel dalam tindakan yang sangat egois. Dia menyuntikkan serum yang mereka temukan di dekat mayat pria misterius itu. Peristiwa ini memicu sebuah perkelahian yang sengit antara keduanya, penuh dengan kekacauan dan kekerasan. Dalam kekacauan tersebut, serum yang tersisa jatuh ke dalam selokan. Mereka pun pusing 7 keliling karena serum yang sangat berharga itu jatuh ke dalam selokan yang sangat sempit itu. Singkat cerita, mereka kembali lagi ke ruangan bawah tanah. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk mereka bisa keluar dari situasi yang sangat menegangkan ini. Elena pada akhirnya menjadi orang pertama yang berhasil memasuki selokan setelah melumuri tubuhnya dengan minyak, meskipun tindakan tersebut menyebabkan luka parah pada kulitnya. Karena Elena merasa sakit dan butuh usaha yang kuat untuk mendapatkan serum tersebut, Elena tidak mau menyerahkan serum itu begitu saja kepada orang lain. Elena kemudian berlalu pergi dan menyusuri selokan. Mendengar perkataan itu, Nacho, Satur, Israel, dan juga Trini mencoba masuk ke dalam selokan dan membobol lubang yang kecil tersebut. Mereka membobol selokan yang sempit menjadi lubang selokan yang bisa mereka lalui. Saat mereka sudah berhasil masuk ke dalam selokan, Nacho dengan perasaan yang masih kesal menarik Israel ke dalam kolam yang sangat dalam. Mereka terlibat perkelahian yang sengit dan sangat dramatis. Pada akhirnya, perkelahian mereka selesai dengan Nacho yang berhasil kembali ke permukaan, sementara Israel hilang dari pandangan tanpa jejak. Pada momen itu mereka juga tampak ketakutan, karena Nacho yang ternyata dengan teganya membuat nyawa Israel menghilang begitu saja. Namun Nacho menenangkan mereka dan mencoba mengajak diskusi baiknya serum tersebut dibagikan kepada siapa saja, mengingat serum tinggal tersisa 3, sementara mereka berjumlah 4 orang. Meskipun perdebatan mereka sengit, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka dan terus bergerak menuju potensi jalan keluar. Saat di perjalanan, ternyata Trini yang tertinggal di barisan belakang mencoba menenggelamkan Satur dan mencoba menghabisinya. Aksi Trini diketahui oleh Elena dan Nacho, karena Nacho mencoba menembakkan senjatanya untuk menerangi jalan. Akibat perbuatannya itu, Trini dijauhi oleh Nacho, Elena, dan juga Satur. Trini yang sangat frustasi itu menyarankan agar mereka membuatnya meninggoy saja secara langsung. Dengan begitu mereka bisa membagi serum yang sangat berharga tersebut. Mendengar perkataan Trini, Nacho yang awalnya segan terhadap Trini tiba-tiba menangis dan tak sanggup untuk menembak seorang ibu-ibu tersebut. Trini pun meminta agar mereka melanjutkan perjalanan saja dan menjauhi dirinya. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena Trini begitu kuat pendirian dan ia ingin mengakhiri hidupnya saja. Kemudian Trini pun menjauhi mereka dan mereka mulai membagi serum yang tersisa. Saat mereka melanjutkan pencarian menuju jalan keluar dan ingin menyuntikkan sisa-sisa serum, mereka mendengar suara koin yang jatuh dan mereka langsung menghampiri. Betapa terkejutnya mereka setelah menemukan mayat Trini yang tergeletak dengan koin yang menempel di kedua matanya. Hal itu menambah suasana mencekam di sekitar mereka. Dan lalu tiba-tiba Israel muncul kembali dengan niat jahat dan langsung memukul Satur dengan kerasnya. Karena pukulan yang telak alias KO dan menggunakan tongkat besi, Satur pun meninggoy seketika. Pada situasi kepanikan yang melanda, Nacho dan Elena memutuskan untuk melarikan diri dari kejaran Israel.
Mereka berlari secepat mungkin di sisa-sisa tenaga yang mereka miliki. Seringkali mereka juga bersembunyi untuk menghela nafas mereka. Israel yang sudah sangat brutal akhirnya menemukan persembunyian mereka. Beruntung Nacho dan Elena menemui tangga yang mengarah pada gorong-gorong luar selokan. Mereka pun langsung bergegas menaiki tangga tersebut dan mencoba membuka penutup selokan sebagai jalan keluar terakhir yang tersisa. Namun Israel datang dan langsung menarik mereka. Dalam upaya penyelamatan, Nacho membuat keputusan berani untuk mengorbankan dirinya demi memberi kesempatan kepada Elena untuk melarikan diri. Nacho pun melepaskan anak tangga yang membuat Elena bisa kabur, dan Nacho serta Israel bergelut di dalam air dan terjatuh. Namun mereka tak selamat dan kini hanya tersisa Elena sendirian. Setelah perjuangan panjang yang penuh dengan ketegangan, pengkhianatan, dan rasa putus asa, Elena akhirnya berhasil keluar dari selokan dalam keadaan lemah dan kelelahan. Meski selamat, ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dunia di luar bar tetap berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang peduli dengan apa yang baru saja ia alami. Dengan langkah pelan, Elena berjalan tanpa tujuan, menyadari bahwa meskipun ia berhasil keluar, ia mungkin takkan pernah bisa benar-benar lepas dari mimpi buruk yang baru saja dia alami. Dan film dengan judul The Bar ini pun tamat. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari film yang berjudul The Bar. Film yang sangat menegangkan sekali. Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.